Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah. Kita lanjutkan belajar membaca kisah-kisah Nabi, yaitu kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin juzuk 2. Kita sudah sampai di kesimpulan cerita atau kisah-kisah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatu as-sanatis saminah minal hijrah. Ini adalah kesimpulan dari tahun yang ke-8 dari hijrah Nabi. Fis sanatis saminah, pada tahun yang ke-8, hadasat ghazwatu Mu'tah, telah terjadilah oleh ghazwah Mu'tah, peperangan Mu'tah. Wa qutila fiha ru'asaul jais, dan dibunuh dalamnya peperangan akan pemimpin-pemimpin pasukan. Ada beberapa pemimpin panglima perang kaum muslimin yang syahid dalam perang Mu'tah ini. Antara lain Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Siapa pemimpin yang meninggal di sini? Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah, wa Ja'far bin Abi Thalib, dan Ja'far bin Abi Thalib paman Nabi, wa Abdullah bin Rawahah, dan Abdullah ibnu Rawahah. Fa akhadha ar-rayata, maka mengambil akan bendera perang oleh Khalid ibnu Walid. Wa qatala minar Rum, dan memerangi ianya Khalid bin Walid dari pasukan Rom maqtalatan azimah, akan peperangan yang amat dahsyat sekali. Wa khallasal jaisya, dan bisa membebaskan ianya Khalid bin Walid akan pasukan Islam minhum, dari merekanya bangsa Rom. Wa fiha fatahar rasul, dan padanya tahun ke-8 Hijriah pula fatahar rasul, telah menaklukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah, akan kota Mekah. Linaqdi Quraisyin, kenapa Rasul menaklukkan kota Mekah? Linaqdi Quraisyin, karena melanggarnya kaum Quraisy, karena mengingkarinya kaum Quraisy syartan, akan satu syarat, min ahdil Hudaybiyah, dari perjanjian Hudaybiyah. Jadi sebab musabab Nabi menaklukkan Mekah antara lain karena Quraisy ini mengkhianati, melanggar poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Kharajar Rasul, keluarlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaiha, ke Mekah, bi'asyarati alafi rajulin, dengan membawa 10.000 laki-laki. Wa usira Abu Sufyan fit tariq, dan ditawan akan Abu Sufyan di jalan. Ketika itu Abu Sufyan sedang pergi ke Madinah untuk memata-matai kaum muslimin dalam perjalanan. Abu Sufyan ditawan oleh kaum muslimin. Wa aslama, dan Islam ianya Abu Sufyan. Walaqiyar Rasul, dan menemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ammahu, akan pamannya Rasul, yaitu Abbas, fit tariq, di jalan. Di jalan Nabi menemui Abbas. Faqad kharaja min Makkah musliman, dan sungguh telah keluar ianya Abbas dari Mekah dalam keadaan muslim. Ya, jadi paman Nabi Abbas ini juga termasuk orang yang agak telat masuk Islam. Waraja'a ma'ahu, kembali ianya Abbas bersamanya Nabi. Abbas ketika itu dari Mekah mau ke Madinah, sudah masuk Islam, kemudian bertemu Nabi, kembali lagi ke Mekah. Walaqiya aydan Aba Sufyan ibnul Haris wa Abdullah bin Umayyah fa aslama, dan menemui ianya Nabi pula akan Abi Sufyan. Menemui Abi Sufyan. Tadi Abi Sufyan kan ditawan di jalan oleh pasukan kaum muslimin. Kemudian menemui ianya Nabi pula akan Abu Sufyan bin Haris. Oh, ini Abu Sufyan bin Haris lain nih. Abu Sufyan ini Abu Sufyan bin Harbun bin Harab, ini Abi Sufyan bin Haris. Ini anak paman Nabi. Abi Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Walaqiya ayatan, menemui ianya Nabi pula akan Abi Sufyan bin Haris wa Abdullah ibn Umayyah, dan Abdullah bin Umayyah fa aslama, Islamlah keduanya. Ya. Ini termasuk nanti Abi Sufyan nih orang yang membela Nabi dalam perang Hunain, enggak lari. Padakhala Rasul, dan masuklah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah, ke Mekah, min a'laha, dari ketinggiannya Mekah.
Wa arsala Khalidan, dan mengutus ianya Nabi akan Khalid bin Walid liyadkhula min asfaliha, supaya masuk ianya Khalid bin Walid dari bawahnya Makkah. Nabi masuk dari dataran tinggi dari atasnya, Khalid bin Walid dari bawah. Faqatalahu rijalun min Quraisy, maka memerangi akannya Khalid oleh beberapa laki-laki dari Quraisy. Fahazamahum, maka mengalahkan ianya Khalid akan mereka. Jadi Khalid bin Walid ketika beliau masuk Makkah ada sedikit perlawanan. Beliau melawan. Memang sebelumnya Nabi sudah mengingatkan nggak boleh membunuh kecuali orang-orang yang memang mengangkat senjata. Adapun Nabi karena nggak ada yang menghadang Nabi, berarti Nabi nggak memerangi siapapun. Wa afar Rasul, dan memaafkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam anil Quraisyin, dari orang-orang Quraisy. Wa amanahu, memberi keamanan ianya Rasul kepada mereka. Nah, Rasul membebaskan mereka, mengatakan antumut tulaqa, kalian dibebaskan, nggak ditawan, nggak dijadikan budak. Hanya ada beberapa orang yang Nabi hukum mati karena kejahatannya, kesalahannya yang sangat luar biasa. Wahadamal asnam, dan menghancurkan ya Nabi akan semua patung-patung allati fil Ka'bah, patung-patung allati yang ada di dalam Ka'bah, wahulaha, dan di sekelilingnya Ka'bah. Ya, wa bai'ahur rijal, dan berbai'ah kepadanya Nabi oleh para laki-laki Quraisy ketika itu yang udah masuk Islam, wan nisa'u, dan oleh para wanita. Wa ahammu man aslama yaumal fathi Abu Quhafah walidu Abi Bakar Siddiq, dan bermula yang paling penting dari orang-orang yang masuk Islam pada hari penaklukan Mekah yaitu Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Walidu, bapaknya Abi Bakar Siddiq, dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, dan Muawiyah Abi Sufyan. Kenapa ini penting tokoh ini? Yang pertama, karena Abu Quhafah ini bapaknya khalifah kaum muslimin, khalifah pertama. Adapun Muawiyah ini menjadi orang yang sangat berpengaruh sesudah para khulafaur rasyidin meninggal. Ya. Wa fi hadhihi sanah, dan pada ini tahun pula, tahun ke-8, hadasat ghazwatu Hunain, terjadilah oleh perang Hunain dan perang Taif, di mana di pelajaran sebelum ini yang barusan kita baca. Sarar Rasul, berjalanlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke Hunain, likitali qabilatai Saqifin wa Hawazin, untuk memerangi dua kabilah Saqif dan Hawazin. Jadi Saqif dan Hawazin ini karena mereka memang duluan bersiap-siap untuk menyerang Nabi. Mereka berkata begini, lihatlah Muhammad, bangsanya saja sudah diperangi, yaitu Mekah. Pasti dia nggak akan tinggal diam, sebentar lagi akan datang ke sini menyerang kita. Sebelum dia menyerang kita, kita terlebih dahulu bersiap-siap untuk menyerang Muhammad dan kaum muslimin. Nah, ketika itu Nabi bergerak menuju Hunain. Wa ma'ahu 'ashruna alfan, bersamanya Nabi itu ada 20.000. Nah, sebelumnya di sana bukan 20.000, 12.000, 10.000 dari Ansar, 2.000 dari Tulaka, kaum Quraisy yang baru masuk Islam. Tapi di sini apa mungkin kesalahan atau ada pendapat lain? Bersamanya Nabi ada 20.000. Faqatarral muslimun, maka tertipulah kaum muslimin bikasrati adadihim, dengan banyaknya jumlah mereka. Fanhazamu, maka kalahlah mereka kaum muslimin. Wasabatar Rasul, tetaplah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a jama'atin, bersama sejamaah min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi. Banyak sahabat Nabi yang kabur ketika itu. Tinggal beberapa orang bersama Nabi tetap berperang melawan musuh. Summa raja'al muslimun, kemudian kembalilah kaum muslimin yang tadinya lari. Wan hazamal musyrikun, dan kalahlah oleh kaum musyrik. Ba'da'an qutila, sesudah bahwa terbunuh dari mereka musyrik aksaru, lebih banyak dari 70 orang laki-laki. Ada 70 orang kaum musyrik yang mati. Wa usira kasirun, dan ditawan akan kebanyakan dari mereka. Wa subiyat nisa'uhum, dan ditawan akan wanita-wanita mereka. Wa zarariyuhum, dan keturunan-keturunan mereka, putri-putri mereka. Wa amwaluhum, dan harta-harta mereka. Sebagaimana di kisah sebelumnya, mereka berperang membawa ontanya, sapinya, kambing, puluhan ribu dibawa semuanya untuk menyemangati perang. Sumasaran Nabi, kemudian berjalanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'aqabu, mencari ianya Nabi akan orang yang lari. Jadi ada sebahagian yang selamat, kafir yang melarikan diri dari Hunain menuju ke Taif. Kemudian Nabi mencari mereka sampai ke Taif. Fawajadahu, maka mendapati ya Nabi akan mereka mutahasinin, hal keadaan mereka itu yang membentengi diri, di Taif, di Taif. Jadi
Kafir-kafir yang kabur dari perang Hunain, kabur ke Taif, mereka masuk ke benteng. Makanya Nabi datang ke Taif mengepung mereka. Fahasorahum samaniyata asyara yauman, maka mengepung ya Nabi akan mereka selama 18 hari. Wa qutila minal muslimina isna asyara rajulan, dan terbunuh dari kaum muslimin akan 12 laki-laki, 12 orang korban dalam perang Taif. Summa raja'ar Rasul. Kemudian kembalilah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Ji'ranah. Nabi kembali ke Ji'ranah, di mana di Ji'ranah ini Nabi menyimpan harta rampasan perang dari perang Hunain. Disimpan di Ji'ranah, Nabi kembali ke Ji'ranah untuk membagi-bagikannya. Faqadiman alaihi qabilatu Hawazin muslimin, maka datang kepadanya Nabi oleh kabilah Hawazin, hal keadaan kabilah Hawazin itu yang masuk Islam, datang mereka masuk Islam. Wa akramahum biraddis sabiyi, memuliakan ya Nabi akan mereka dengan mengembalikan tawanan-tawanan mereka, anak istri mereka yang tadinya ditangkap dikembalikan. Dunal amwal, ketiadaan harta, harta tidak dikembalikan. Summa ahrama bil umrah, kemudian berihram ya Nabi dengan melakukan umrah. Wadakhala Makkah, masuk ianya Nabi ke Makkah. Summa raja'a, kemudian kembali ianya Nabi ilal Madinah, ke Madinah, min lailatihi, dari malam itu juga. Sesudah Nabi meninggalkan Madinah selama 2 bulan 16 hari, melakukan perjalanan yang amat panjang dan melelahkan sekali. Inilah kesimpulan cerita dari tahun ke-8. Nanti kita akan lanjutkan kepada tahun ke-9, 10, dan 11 hingga khatam. Ini saya coba baca ini terus dalam 2 hari ini biar cepat khatam. Insya Allah nanti baru kita fokus ke kitab yang lain. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.